Film ini mengisahkan tentang perjuangan pemain gulat menjadi pemain tinju. Perjuangannya menemukan kesuksesan mendapatkan konflik. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Hi, Han. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯ ಗಜ ಈ ಅದ್ಭುತ Sarkar adalah pelatih gulat yang merupakan pemain gulat senior yang ingin mengajak semua anak-anak di desanya untuk menjadi pemain gulat terbaik dimanapun. Karena ia merasa gulat adalah kegiatan positif yang bisa membuat anak-anak berguna di kemudian hari. Suatu hari, Sarkar melihat seorang anak laki-laki yang dikenal bernama Krishna tengah berkelahi menghadapi anak-anak yang usianya jauh di atasnya. Namun ia berani menyerang mereka lebih dulu dan tidak ada ketakutan di matanya hingga membuat Sarkar jatuh hati untuk menjadikannya anak angkat yang akan ia didik menjadi pegulat yang tangguh. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋವರೆಗೂ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ Namun Krishna yang belum terbiasa di rumah tersebut sering ingin melarikan diri pada malam hari. Hingga Sarkar mencoba mengambil hatinya dan menjelaskan kalau semua yang ia lakukan untuk kebaikan Krishna dan ia bisa melakukan apapun di rumah ini. Mendengar hal itu, Krishna merasa lega dan merasa senang tinggal di kediaman Sarkar, bahkan ia tertarik ketika Sarkar menunjukkan kepadanya gym khusus gulat. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿಂದಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತೀಯ. ಸರ್ಕಾರ್, ಈ ಜೀವನ 5 tahun kemudian, pertandingan tinju berlangsung dengan sangat seru. Semua orang berteriak mengeluh-elukan pemenang mereka sendiri. Pertandingan kali ini menampilkan Tony dan Navdin. Keduanya merupakan petinju terbaik dan susah dikalahkan. Namun pada saat kesempatan, Navdin terdesak hingga ia berulang kali jatuh. Tony mengambil kesempatan itu untuk berbuat curang. Ia menghantam bagian belakang Navdin tepat di bawah kepala, hingga ia terjengkang jatuh dan meninggal dunia. Tony merasa senang dan menyebutnya sebagai pemenang. Namun pelatihnya sendiri, Vijayandra, tidak mengakui kemenangan itu hingga Tony dihukum selama 5 tahun tidak diperkenankan mengikuti pertandingan tinju dimanapun. Tony marah dengan keputusan itu. Ia datang ke ruangan Vijayandra dan mengacak-acak ruangan itu sambil mengancam kalau ia akan selalu menjadi pemenang. Namun dengan tenang, Vijayandra mengatakan ia akan melatih calon pemenang baru yang tidak akan membuatnya malu seperti Tony. Mendengar hal itu, Tony mengatakan ia adalah orang pertama yang akan menantang murid baru Vijayandra. ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೊಂದ್ಕೋಬೇಡಿಯಪ್ಪ, ಆಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವಜ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. Vijayandra mendatangi kediaman Sarkar dan sangat tertarik melihat tempat pelatihan gulat yang ada. Papu yang menemani Vijayandra mulai menceritakan tentang Krishna yang merupakan bintang gulat di tempat ini. Pertandingan gulat kembali dilakukan di desa Gajendagar. Semua pegulat datang untuk mengikuti pertandingan kali ini. Warga pun ikut berbondong-bondong mendatangi arena pertandingan untuk melihat keseruan yang akan terjadi. Kali ini Krishna yang terbiasa dipanggil Kicha maju untuk menghadapi lawannya. Ia yang terbiasa berlatih dan menggunakan semua teknik yang ia pakai hingga walaupun lawannya susah untuk disingkirkan, ia menggunakan kesempatan terbaik hingga bisa mengalahkan lawannya. Hal itu membuat Sarkar sangat bangga karena lagi-lagi ia berhasil memenangkan pertandingan gulat di desanya. Setelah memenangkan pertandingan, Kicha yang sudah berjanji pada Papun untuk berjalan-jalan meminta izin pada Sarkar. Mendengar hal itu, ia mengiyakan dan mengizinkan putranya untuk pergi. ಲಕ್ಷ್ಮಿನ್ ಯಾವತ್ತಾರು ನೋಡಿದೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಹೌದು ಕಣೆ. ಲೇ, ಆ ದಾಂಡಿ Keduanya kini singgah ke kuil untuk berdoa karena keberhasilan Kicha. Namun di kuil, Kicha bertemu dengan anak buah Raja Rana yang pernah mengejek dirinya dan ayahnya. Ia yang bukan orang sembarangan membalas serangan yang dibentuk oleh Kicha. Namun semua itu masih tidak bisa mengalahkan Kicha yang hanya seorang diri.
ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ. ಏನು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ? ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಆಯ್ತು, ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚ್ತವನು ಸರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. Mereka pun dengan mudah disingkirkan dan Kica mengancam untuk tidak lagi mengejek ayah maupun keluarganya karena ia tidak akan tinggal diam bila melihat hal itu. ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಯಾಕೆ? Di tengah pertarungan itu, Rukmini, gadis cantik yang kebetulan ada di tempat itu, merasa kagum pada Kica yang telah berani melawan preman yang sebelumnya pernah mengganggunya. Raja Rana adalah orang yang berkuasa di kota hingga semua orang takut kepadanya. Suatu hari petugas yang tidak suka melihat umbul-umbul Raja Rana di tengah jalan mencoba menyingkirkannya. Namun belum juga selesai melakukannya, ia telah dihalangi oleh Raja Rana yang kebetulan ada di tempat itu. Ia dipukuli. Beruntung rekan kerja petugas itu menghalangi Raja Rana melukai temannya. Raja Rana mengancam keduanya untuk tidak lagi mengusik-usik peraturan yang telah ia ciptakan. Kica dan Papu telah kembali. Sarkar sangat senang mereka kembali tepat waktu. Namun ia marah pada Papu ketika tahu kalau Kica berurusan dengan anak buah Raja Rana. Ia tidak mau Kica terlibat masalah lebih lanjut karena ia tahu bagaimana tabiat buruk Raja Rana. ಹುಡುಗನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಜಗಳ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ Rukmini yang merupakan putri satu-satunya di keluarganya kini menjalani prosesi pertunangan. Ia tidak keberatan dengan jodoh yang ditunjuk oleh ayahnya karena ia yakin itu yang terbaik. Sementara Kica sendiri yang telah berjanji pada Sarkar tidak akan menikah sebelum ia menjadi juara dunia gulat. Hingga Sarkar menolak beberapa foto wanita yang diniatkan untuk dijodohkan kepada Kica. ಯಾರ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು? ಬರ್ದವ್ರ ಈಗ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳೋರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತಾಡ. Namun peramal meramalkan kalau Kica akan menikah dalam waktu dekat. ನಿನ್ನ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಗುರು, ಇವನೊಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿನ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ. ಆ ಆಂಜನೇಯ ಬೆಂಕಿ. Kica merasa jatuh cinta pada Rukmini yang ia temui di kuil hari ini. Ia benar-benar terkesima dengan kecantikan yang terpancar dari wajah Rukmini. Hingga ia bercerita pada Papu kalau ramalan peramal itu benar bahwa ia akan menikah dalam waktu dekat. ಆಂಜನೇಯ ತೋರಿಸ್ಲಿ, ಆಗ ನಂಬ್ತೀನಿ. ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. Sejak pertemuan di kuil, Kica jadi lebih sering bertemu dengan Rukmini di dalam hari-harinya. Bahkan kini mereka sudah berteman baik. ಕೇಳಿದೆ ಹನುಮಂತ ಕಿವ ಹೆಸರು? ಹೌದೌದು. Kica sendiri kini terpilih menjadi perwakilan untuk mengikuti gulat di tingkat yang lebih tinggi lagi. Dalam perjalanannya menuju Wijayaduga, ia bertemu dengan Rukmini. Dengan senang hati, ia menawarkan tumpangan padanya ketika tahu mobil Rukmini tidak bisa digunakan. Papu pun diminta untuk mengurus mobil Rukmini sementara mereka melakukan perjalanan bersama-sama. ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ನಡೀತಿದೆ. ನೀವೊಂದ್ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಾ? Namun di tengah jalan mereka mengalami kecelakaan hingga membuat mobil mereka rusak dan tidak bisa digunakan. Keduanya memilih untuk melihat-lihat keadaan hutan dan menikmati keadaannya hingga keduanya dikejar lebah dan membuatnya masuk ke sebuah lubang jebakan pemburu. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರೇ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಹೊರಟೋಯ್ತಾ? Kica yang untuk kali pertama dekat dengan wanita membuatnya sangat tidak nyaman hingga berulang kali ia terlihat gugup. Di New Delhi, Sarkar yang telah tiba di New Delhi segera menemui seorang pengurus perlombaan tingkat nasional. Sarkar yakin ia akan menang dan membawa harum nama India. Pengurus itu memintanya mengikuti perlombaan di bulan depan karena Raja Rana Pratap pun memenangkannya dan kemungkinan dirinya juga akan mendapatkan kesempatan yang sama mengikuti perlombaan tingkat nasional. Perlombaan uji coba pun dimulai. Raja Rana yang telah memenangkan perlombaan itu kini beristirahat dan melihat pertandingan Kica. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರಣಧೀರ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗವ ನೋಡಿ ಬೆಂಡುವಾದ Rukmini melihat pertandingan itu dengan sangat bersemangat hingga setelah beberapa hari Rukmini mengatakan perasaannya terhadap Kica. Mendengar hal itu dengan senang hati ia menerimanya, namun keduanya masih menyembunyikan hubungan mereka di hadapan Sarkar. Namun ayah Rukmini telah melihat kedekatan putrinya dengan Krishna. Ia pun diminta untuk datang ke rumahnya. Krishna dengan cepat berkunjung ke rumah Rukmini. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ Namun di rumah itu ayah Rukmini menyodorkan cek kosong dan meminta Krishna meninggalkan putrinya. Krishna yang tidak sekolah mengatakan sejujurnya ia buta huruf. Hal itu membuat ayah Rukmini yakin dengan keputusannya tidak menyukai Krishna, karena ia yakin Krishna hanya mengincar hartanya. Namun Krishna mengatakan hal yang tidak diduga oleh ayah Rukmini dan menantang kalau ia pasti akan menjadi suami dari Rukmini dan memiliki anak. ಮಾಮ್ಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಮಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಕಳಿ ಸಿಗೋಣ ಬೇಗ Ayah Rukmini menemui Sarkar tentang hubungan mereka. Mendengar hal itu, Sarkar malah memintanya menyiapkan semua pernikahan Rukmini dengan tunangannya yang akan diadakan bulan depan. Dan ia berjanji kalau Krishna tidak akan menikah sampai ia menjadi juara dunia. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ Sarkar kemudian berbicara pada Krishna dari hati ke hati tentang perasaannya kepada Rukmini. Namun dia menekankan agar Krishna menjadi juara tingkat nasional yang akan diadakan bulan depan dan memintanya fokus pada pertandingan. Ia tahu arah pembicaraan ayah angkatnya itu hingga ia memikirkannya ketika berada di jalan dan membuatnya terlibat kecelakaan dan tidak sadarkan diri. Sarkar segera menjenguknya di rumah sakit. Tak lama Rukmini ikut menjenguknya, namun ia tidak masuk ke ruangan itu. Ia mendengar Sarkar memintanya untuk fokus pada gulat dan melupakan semua yang ada di hatinya. Rukmini dan Krishna terdiam mendengar permintaan Sarkar. Setelah itu Rukmini memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Pertandingan gulat yang diadakan di Rana Selipura pun telah dimulai. Raja Rana melihat semua yang datang hingga tiba giliran Krishna yang menantang Raja Rana dipanggil. Namun Sarkar mulai gelisah karena Krishna belum terlihat dan hari ini adalah hari pernikahan Rukmini dengan tunangannya. Ia pun gelisah karena Krishna belum juga datang. Raja Rana yang melihat Krishna belum datang mulai menyombongkan diri, namun tiba-tiba pahlawan Krishna mulai menampakkan dirinya. Semua mulai bersuara kegirangan karena tahu Krishna lah yang akan menang dan mewakili India di ajang internasional. Kini keduanya mulai bertemu di arena pertandingan. Keduanya menggunakan kekuatan dan teknik yang pernah dipelajari. Namun Raja Rana mulai memakai cara yang curang untuk memenangkan pertandingan itu. Karena Krishna tahu yang menabraknya saat itu adalah Raja Rana yang tidak ingin Krishna maju sebagai wakil dari India. Berulang kali Krishna menjatuhkan Raja Rana, bahkan ia bisa memenangkan pertandingan itu dengan nilai yang sangat sempurna. Semua bersorak senang dan merubuhkan semua pernak-pernik tentang Raja Rana. Kesenangan mereka membuat Raja Rana sangat marah dan mendendam kepada Krishna. Pernikahan Rukmini dan Manoj pun hampir terjadi. Namun tiba-tiba Krishna datang bersama para pegulat dari sanggarnya dan mencoba masuk ke arena pernikahan itu. Rukmini yang melihat hal itu tersenyum lebar dan membuang racun yang sejak tadi ada di tangannya. Manoj yang menyadari posisinya segera meninggalkan tempat itu dan digantikan oleh Krishna. Pernikahan mereka pun dilakukan dan semua merasa bahagia melihat keduanya bersatu. Namun pernikahan itu membuat ayah Rukmini marah di hadapan Sarkar dan memakinya. Hal itu membuat Sarkar benar-benar marah hingga membuang fotonya bersama Krishna. Setelah menikahi Rukmini, Krishna membawanya menemui Sarkar. Namun ia melihat keanehan di rumah itu karena semua terdiam, bahkan Sarkar tidak mau melihat wajahnya. Krishna mencoba mencari tahu apa penyebab kemarahan ayahnya. Sarkar yang marah mengatakan ia tidak lagi mengenal Krishna yang ia besarkan. Ia meminta Krishna untuk keluar dari rumahnya karena menganggapnya sebagai pengkhianat. Bahkan ia tidak lagi diizinkan untuk mengikuti pertandingan gulat atau apapun. Krishna hanya bisa berdiam diri dan memberikan penghormatan untuk terakhir kalinya sebelum ia benar-benar keluar dari rumah itu. Air mata kesedihan tampak dari semua anggota keluarga Sarkar termasuk Sarkar sendiri. Namun tidak ia tujukan.
Krishna dan Rukmini pergi dari rumah itu dengan air mata berderai. Papu mengakhiri ceritanya dan mengatakan kalau itu adalah kali terakhir dirinya bertemu dengan Krishna dan tidak ada lagi yang tahu di mana Krishna sekarang dan bagaimana keadaannya. Vijayendra mencoba mencari Krishna karena ia yakin Krishna adalah orang yang tepat. Tony menculik adik Navdeen dan ayahnya. Ia menyiksa keduanya hingga ayahnya mau menandatangani semua perjanjian yang ditekankan oleh Tony. Hal itu membuat Tony senang karena ia bisa bebas dari hukuman itu. Namun ia juga berencana menghabisi Vijayendra menyuruh anak buahnya. Namun rencananya gagal ketika anak buahnya melihat Krishna menabraknya. Krishna yang mulai kehidupan baru kini sudah memiliki seorang putri. Kehidupannya lebih bahagia bersama keluarga kecilnya. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಸರಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ದಿನ ಹೌದಾ ಯವ್ವಾ ರೋಜವ್ವಾ Rukmini mulai mengingat bagaimana awal pernikahan mereka. Krishna mau mengerjakan apapun untuk keluarga kecilnya, bahkan ketika hamil, ia memberikan yang terbaik untuk istrinya. Sampai putrinya lahir, ia tetap bersikap baik untuk keluarga kecilnya itu. Bahkan putri kecilnya memiliki bakat menjadi pegulat, namun Krishna sama sekali tidak mau mengingat masa lalunya yang membuatnya bersedih. Sarkar sendiri kini terus melatih pemuda-pemuda untuk menjadi pegulat tangguh menggantikan Krishna. Namun ia belum menemukannya. Bahkan ia bersedih karena setiap tahun ia tidak pernah lagi merayakan perayaan gulat seperti sebelum-sebelumnya. ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನನೂ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಇತ್ತಗಳಿ ನಾ ಓಡಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ರಾಜ ಇರೋದು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ ದುರ್ಬಿನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮದುವೆ ಆದ ದಿನ ರಾಜ Raja Rana yang masih mendendam pada Krishna belum bisa melupakan semua yang telah terjadi. Namun ia tiba-tiba merasa senang ketika salah satu anak buahnya mengabari kalau ia menemukan Krishna bersama keluarga kecilnya. Dengan mobil mewahnya ia mendatangi perkampungan kumuh tempat Krishna tinggal. Raja Rana menunggu kedatangan Krishna. Ia mulai membahas kekalahannya yang sampai sekarang belum ia terima. Krishna mulai tidak nyaman dengan Raja Rana terlebih ketika ia berteriak di hadapan istrinya dan mulai mencari putrinya. Raja tahu hal itu mulai menantang Krishna untuk bisa kembali bertarung dengannya. ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಗೆಲುವು. ಆ ಪೈಲೋನ್ ಬರಲ್ಲ ರಣ. ನಿಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ? Tony kembali membuat kerusuhan di ring tinju dan melemparkan surat-surat yang mengatakan ia tidak bersalah dan mengancam akan mengalahkan semua petinju yang akan dilatih oleh Vijayendra. Kehidupan Krishna tidak lagi nyaman sejak kehadiran Raja Rana karena ia telah mengganggu teman-teman terdekat Krishna. Hingga Krishna menantangnya untuk mengatakan apa yang ia mau dari dirinya hingga Raja Rana harus datang ke tempatnya. Krishna menjelaskan bagaimana ia bisa datang dan bertanding dengan Raja Rana 5 tahun lalu. ಹೊಡಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ರಣ ಹೇಳ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಕುಸ್ತಿಲಿರೋ ಎದುರಾಣ ನಾವಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿ Vijayendra yang masih mencari alamat Krishna berharap masih bisa menemukannya. Namun ia belum menemukannya. ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ Krishna sendiri memilih pindah tempat bekerja agar tidak lagi diusik oleh Raja Rana. ಅಣ್ಣ 40,000 ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿನ್ನಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ Ayah Rukmini mendatangi Sarkar dan menyesali semua yang telah terjadi. Ia memaafkan semua yang pernah terjadi, karena sekarang ia sudah sakit-sakitan. Ia meminta Sarkar untuk melakukan hal yang sama, karena Krishna sekarang adalah ayah yang baik untuk keluarga kecilnya. ಹೇಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂಗಾಡಿದ್ದು ಅವನು
Papu pun ditugaskan untuk mencari Krishna. Ia segera menemui Vijayendra untuk bersama-sama mencarinya. Beruntung mereka bertemu dengan tetangga Krishna. Di saat bersamaan Krishna mendapatkan kemalangan, ia menceritakan semua yang terjadi pada Vijayendra dan juga Papu. Krishna yang tahu putrinya diculik oleh Raja Rana mendatangi istana Raja Rana dan mencari putrinya. Raja Rana yang tahu Krishna akan datang mulai menjemputnya. Ia menelanjangi semua kesalahan Krishna di masa lampau. Tiba-tiba Janu datang dan meminta tolong untuk dilepaskan. Melihat hal itu, Krishna mencoba untuk menolongnya, tapi Raja Rana melemparnya dan membuatnya tersungkur. Krishna paham maksudnya, namun ia tidak mau melawan mereka semua. Hingga semua pukulan anak buah Raja Rana diterimanya tanpa perlawanan. Raja Rana terus memanggilnya dengan sebutan Pahlawan, namun Krishna mengatakan Pahlawan telah mati. Melihat hal itu, Raja Rana memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Janu, putri Krishna dan juga Rukmini. Janu terus menangis dan saat pisau itu hampir menikam Janu, tiba-tiba Sarkar datang menyelamatkan cucu perempuannya. Sarkar pun menghadapi mereka seorang diri. Raja Rana pun turut menghadapinya. Krishna! Tiba-tiba Krishna bangkit ketika melihat Sarkar di hadapannya. Godam yang ada di mobil Vijayendra pun terpental dan dengan cepat Krishna mengambilnya dan menggunakannya untuk menghadapi orang-orang Raja Rana. Tak lama Vijayendra datang dan melihat bagaimana tangguhnya Krishna ketika mengalahkan orang-orang Raja Rana di tempat itu. Bahkan Raja Rana sendiri dibuatnya tidak berdaya dan memuntahkan darah segar. Ia benar-benar yakin kalau Krishna adalah orang yang tepat untuk menggantikan Tony. Bahkan petugas polisi yang melihat Krishna mengalahkan Raja Rana merasa senang dan mendukungnya karena perlakuan buruk Raja Rana benar-benar tidak bisa dibiarkan. Raja Rana berlari dan meminta pertolongan kepada petugas, namun Sarkar menariknya dan menenangkan hatinya. Krishna terdiam dan memaafkan semua yang telah dilakukan Sarkar. Bahkan Sarkar membuat upacara penyambutan untuk menerima kedatangan keluarga Krishna. Vijayendra datang menemui Krishna dan membicarakan tentang semua rencananya. Ketika Vijayendra mengatakan kalau pertandingan tinju mendapatkan uang, ia menerimanya karena ia membutuhkan uang tersebut untuk Janu sekolah dan mendirikan sekolah, serta rumah untuk anak-anak jalanan yang ia kenal. Karena ia merasa sedih, mereka semua bekerja di usia anak-anak yang harusnya digunakan untuk bermain dan juga belajar di sekolah. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಣ್ಣ. Ia pun menceritakan maksudnya pada Sarkar. Mendengar hal itu membuat Sarkar ingat dulu Krishna sangat pemberani melawan orang-orang yang berbuat tidak baik padanya. Sarkar pun memberikannya izin untuk menjadi pemain tinju, bahkan ia sendiri yang memberikan pelatihan khusus kepadanya. Namun untuk olahraga tinju yang merupakan olahraga pertama untuknya membuatnya harus berlatih lebih keras lagi hingga ia beradaptasi. Pertandingan tinju mulai dilakukan. 12 pemain asal dunia sudah memenuhi ring dan menunggu gilirannya termasuk Tony. Semua mendapatkan lawan masing-masing dan berharap bisa menjadi pemenangnya. Krishna yang sudah tahu nomor urutnya segera mendatangi ring. Sarkar yang melihat pertandingan dari rumah bersama Janu dan Rukmini merasa gugup karena ini adalah pertandingan pertama. Krishna sendiri yang benar-benar baru dalam bertinju berulang kali melakukan kesalahan. Karena ia terbiasa bergulat, jadi berulang kali ia diperingatkan oleh wasit. Begitupun juga dengan Vijayendra yang mengatakan berulang kali ini bukanlah gulat. Di babak berikutnya, Krishna mulai mencoba fokus hingga mampu mengalahkan lawannya dengan cepat. Concentrate, focus. Tony yang ada di tempat itu pun terus berhasil mengalahkan lawannya karena ia sangat berharap bisa mengalahkan Krishna.
Keinginan Tony pun terkabul karena semua pertandingan yang dilakukan oleh Krishna dimenangkan oleh Krishna. Tony sangat gembira dengan hal ini hingga saat menggelar konferensi pers, ia mengungkap semua penantiannya selama 4 tahun ini. Masyarakat pun mendukung Krishna bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka yakin Krishna orang baik dan membawa kebaikan atas kemenangannya. Hari pertandingan pun tiba. Vijayendra sendiri benar-benar merasa sangat gugup dan berharap banyak Krishna bisa memenangkan pertandingan ini. Sardar dan keluarga Krishna memutuskan untuk menonton langsung di stadion itu. Tony dan Krishna sudah berada di ring tinju dengan posisi yang sudah ditetapkan. Mereka mulai menyerang satu persatu, namun Tony yang lebih dulu berpengalaman dengan mudah memukuli Krishna yang belum tahu titik lemahnya. Keluarga Krishna sangat sedih melihat keadaan Krishna. Bahkan Tony tidak memberikan kesempatan Krishna untuk memukulnya hingga pukulan terakhir membuat Krishna tersungkur. Krishna yang masih ada semangat bertanding mulai bangkit dan membentuk perlawanan baru untuk Tony. Now the match is getting heated up. Tony is completely lost. Kali ini berulang kali Tony juga tersungkur, namun diselamatkan oleh bel akhir pertandingan babak. Mereka melanjutkan lagi pertandingan hingga di ronde 8, Krishna mulai membentuk serangan. Tony, petinju hebat, tidak bisa diremehkan, hingga ia bisa membuat Krishna kembali terdesak. Dan kali ini tersungkur. Wasit mulai menghitung. Sarkar mencoba berdoa karena ia yakin putranya tidak selemah itu dan mempunyai mimpi mulia untuk anak-anak jalanan. Krishna tiba-tiba tersadar dan bangkit lagi membuat Tony merasa kesal. Namun saat Tony ingin kembali menyerang, Krishna tersungkur jatuh. Mata Krishna yang tertutup semua akibat serangan Tony diperiksa oleh dokter untuk memastikan ia aman di ring itu. Krishna kini membalik keadaan serangan yang ia berikan pada Tony tidak bisa dielakkan. Hingga berulang kali Tony terkena tinju Krishna sampai Tony melakukan kesalahan dan membuat semua penonton bersorak. Tapi Tony tidak peduli, ia terus menyerang Krishna. Satu serangan mematikan berhasil dilakukan oleh Krishna dan membuat Tony benar-benar tersungkur dan tidak bangkit lagi pada hitungan ke-10. Hingga wasit memutuskan Krishna lah pemenangnya. Pertandingan Fair and Handsome Pro Boxing League dimenangkan oleh Krishna, pemain baru di dunia pertinjuan. Sekolah yang dicita-citakan oleh Krishna pun bisa terwujud. Semua anak-anak jalanan yang menjadi temannya dimasukkan ke sekolah itu tanpa kecuali. Dan film pun selesai.